Kita jumpa lagi dengan mata kuliah metode numerik. Saya Budi Adi Pardana dan pada pertemuan kali ini akan dibahas tentang pencocokan kurva, yaitu bagian regresi, bagian yang kedua. Regresi secara definisi merupakan tindakan kembali menuju rata-rata. Jadi, dan bentuk awal dari regresi yang pertama adalah metode least square. Jadi awal mula regresi ini, terutama di least square, itu pertama kali digunakan oleh Legendre pada 1805 dan Gauss 1806 itu untuk memprediksi orbit dari planet-planet di tata surya kita ini yang mengelilingi matahari. Makna dari least square itu sendiri adalah meminimalkan jumlah kuadrat dari residualnya atau sisanya dari solusi secara keseluruhan. Jadi secara bahasanya seperti ini, tapi secara matematiknya adalah nilai dari least square ini ditandai oleh S besar itu merupakan data dari eksperimen atau pengamatan dikurangi data dari prediksi teori itu dikuadratkan. Ini dikurangkan, dua data ini dikurangkan itu disebut dengan error atau residual, dan ketika nilai ini masih memiliki positif dan negatif, kita kuadratkan sehingga nilainya akan seluruhnya bernilai positif. Regresi ini cukup penting terutama bagi fisika, karena dengan menggunakan teknik regresi ini dia bisa melahirkan hampir seluruh persamaan dalam fisika, terutama di fisika klasik. Jadi contohnya, kalau misalkan kita punya 3 buah data pertama, data kedua, dan data ketiga, dia memiliki kecenderungan seperti ini. Ya, data hasil pengukurannya itu ternyata memiliki kecenderungan yang cukup linier, seperti ini. Ini linearnya ke arah positif, ini linearnya ke arah negatif atau menurun, ini linearnya pun positif. Jadi dari data ini kita bisa dekati bahwa kemungkinan dia memiliki sifat linear. Jadi nanti data hasil Y teorinya itu ya adalah suatu konstanta, dan juga bagaimana si nilai X ini berubah terhadap suatu konstanta itu sendiri. Jadi ini adalah bentuk persamaan linearnya yang umum digunakan. Dan untuk menghitung nilai least square-nya, jadinya si S itu sendiri merupakan data hasil eksperimen atau observasi dikurangi fungsi yang kita kira-kira cocok gitu. Jadi ini fungsinya yang digunakan adalah A0 ditambah A1X, dan ini dikuadratkan, maka kita akan dapatkan least square-nya. Nah, untuk mendapatkan nilai A0 dan A1 ini, normalnya atau secara yang kasarnya itu kita coba-coba A0-nya berapa, A1-nya berapa, A0-nya berapa, A1-nya berapa, kita ubah-ubah sampai hasilnya memiliki error yang paling kecil gitu. Tapi itu dinilai tidak cukup lama perhitungannya, sehingga kita bisa menggunakan trik matematik, yaitu melakukan turunannya atau perubahannya itu yang menuju ke 0. Kita bisa hitung persamaan ini, kita ubah persamaan ini dalam bentuk turunan parsial terhadap masing-masing dari konstantanya itu sendiri. Di sini AN adalah turunan terhadap A0 dan A1. Kenapa 0? Karena 0 itu adalah posisi stabil. Jadi kalau misalkan kita punya turunan di mana nilainya 0, itu berarti dia tidak akan lagi berubah terhadap waktu. Jadi kalau misalkan negatif, dia nanti akan kecenderungan menurun. Kalau misalkan positif, dia akan memiliki cenderungan naik. Gitu. Jadi seperti itu. Itu alasannya 0 itu adalah yang paling stabil. Jadi kalau misalkan kita turunkan ini terhadap masing-masing konstanta A0 dan A1-nya, nanti kita bisa dapatkan
persamaan di bawah ini. Jadi minus 2 sigma Y eksperimen dikurangi A0 ditambah A1X sama dengan 0. Untuk yang terhadap A1-nya itu jadi minus 2 sigma sama nilainya di dalamnya itu dengan yang terhadap A0, tapi dikalikan lagi seluruhnya dengan X dan sama dengan 0. Nah, dari sini, dari apa yang kita dapatkan sebelumnya, itu bisa kita sederhanakan beberapa hal, yaitu salah satunya adalah kalau misalkan ada sigma sebuah konstanta, itu sama saja dengan kita mengalihkan berapa kali sih sigmanya itu, karena di atasnya itu n, jadi nanti kita bisa kalikan A0 itu dikalikan n saja, dan nanti kita bisa sederhanakan seperti ini. Dan bentuk hasil dari yang turunan parsial S terhadap A0 dan turunan parsial S terhadap A1 ini nanti kita bisa sederhanakan jadi seperti ini, dimana yang kita butuhkan adalah yang pertama posisi A0, A1, dan Y itu seperti ini. Jadi sesuai dengan persamaannya nantinya A0 ditambah A1X sama dengan Y. Jadi posisinya di sini untuk A0, A1, dan Y. Juga untuk yang turunan parsial S terhadap A1 juga sama. Ini untuk yang A0-nya, ini A1-nya, dan ini untuk yang Y-nya. Tapi karena dikali X jadi ada X-nya. Nah, tujuan untuk mengatur ulang urutannya seperti ini adalah supaya kita lebih mudah untuk membuat bentuk matriksnya. Jadi nanti A0N itu kan jadi N dikalikan A0 ditambahkan sigma X1 dikalikan A1. Jadi ini sama dengan yang di sini. Sama dengan sigma Y yang ini. Untuk yang kedua, ini sigma X1 dikali A0 yang jadi sama dengan yang di bawahnya. Lalu ditambahkan sigma X kuadrat dikali A1, sigma X kuadrat dikali A1 sama dengan sigma XY, sigma XY. Nanti kalau kita sudah dapatkan persamaan yang ini, kita bisa memprediksi nilai dari si konstanta, karena ini yang kita inginkan, itu dengan cara menggeser nilai ini ke sebelahnya, sehingga jadi inversinya. Seperti ini. Dari sini kita bisa dapatkan nanti A0 adalah seperti ini setelah dikalikan dengan yang inversinya, dan kita bisa nanti pecah untuk masing-masing A0 dan A1, itu persamaannya seperti ini. Nah, dengan menggunakan persamaan yang sebelumnya, yang A0 dan A1, kita bisa membentuk flowchart untuk perhitungan ini. Jadi seperti biasa, kita buat dulu mulai dan selesai, awal dan akhirnya. Lalu yang kita butuhkan adalah, karena di sini dia bergantung pada data X dan Y, maka yang kedua adalah input kan nilai X dan Y. Ini simbol untuk input atau output. Lalu yang selanjutnya kita butuh karena ini banyak sekali sigma, kita hitung satu persatu, yaitu yang pertama ini untuk yang variabelnya hanya satu, X dan Y saja, kita lakukan perhitungan sigmanya. Lalu ini untuk yang dua variabel XY dan X dan kali X atau X kuadrat. Seperti itu. Lalu setelah kita menghitung sigma-sigmanya semua, kita bisa hitung nilai A0 dan A1-nya. Dan setelah kita dapatkan nilai A0 dan A1, kita tampilkan nilai A0 dan A1-nya sebagai output. Dan selesai. Nah, di dalamnya, untuk yang sum A, ini kan fungsinya adalah fungsi sum A. Jadi ini untuk tujuannya A itu hanya satu variabel, sedangkan yang kedua itu sum AB. Ini untuk yang dua variabel. Nanti ini bisa masing-masing kita urai lagi. Sum yang A ini itu adalah yang pertama
kita jumlahkan seluruh nilai dari A ini, inputan yang kita berikan dari data pertama sampai ke data terakhir. Jadi yang pertama kita definisikan dulu jumlah dari A itu sama dengan 0. Ini sebagai nilai awalnya karena akan diubah dari looping ke looping. Lalu yang kedua ini looping persiapan. Persiapannya adalah kita jumlahkan dari data ke 1 sampai ke n, dan nanti semuanya nanti disimpan di variabel sum A ini. Jadi sum A merupakan sum A yang sebelumnya ditambahkan nilai dari A1, yaitu inputan yang kita berikan. Nanti selesai kita berikan, kita keluarkan nilai dari sum E yang ini. Untuk yang kedua, fungsi penjumlahan untuk dua variabel ini juga sama. Yang membedakan hanya dia memiliki dua variabel, sehingga nanti ada ini sum AB itu diulang dari data pertama sampai data terakhir. Nanti sum AB itu merupakan sum AB yang sebelumnya ditambahkan A pada indeks I dikalikan B pada indeks I. Jadi dari yang pertama, A pertama dengan B pertama, A2 dengan B kedua, dan seterusnya sampai AN sampai BN. Dan akhirnya selesai. Ini nanti nilai dari sum A ini yang akan digunakan untuk sebagai output perhitungan least square itu sendiri. Dan terima kasih. Untuk bagian kedua ini cukup sekian. Kita lanjut lagi nanti ke bagian yang ketiga. Terima kasih.